kita kan berusaha menciptakan lapangan pekerjaan baru agar yang tenggelam di sini, yang kebocoran di sini bisa ditutup dengan pemasukan di sini, iya kan? Yang penting lagi nih Kak Doni, tadi sudah dijawab strategi pemasaran. Bagaimana cara kita mengatur cash flow, mengatur keuangan kita? Tadi kan dibilang kalau ada bocor ya kita usahakan bocor dikit aja gitu. Nah, kalau dari Kak Doni sendiri ada tips khusus nggak kalau buat keuangan kita sekarang? Secara pribadi atau secara perusahaan? Secara bisnis, survival mode untuk perusahaan ya? Ya, seperti yang sampaikan tadi. Jadi pemasukan kita pengeluaran kita tidak boleh lebih tinggi dari pemasukan. Ya kan? Kalau punya utang, direstrukturisasi utangnya. Ya kan? Kalau punya tim, outlet, karyawan, diatur skenarionya, ya kan? Seberapa lama cash flow kita, tabungan kita yang kita dana dari sini bisa bertahan kalau keadaan begini terus. Didiskusikan kepada timnya. Ya kan, diskusi sama timnya, ya diambil terutama tentunya tim yang terdekat ya, yang tim yang terdekat harus diskusikan dulu enaknya bagaimana. Terus pasti harus ada pengorbanan, namanya di dalam sebuah pandemik, sebuah krisis pasti ada pengorbanan. Tapi at least kayak contohnya di Saur Sally Group ada banyak karyawan juga beberapa yang dirumahkan, ya kan. Tapi apa yang kita lakukan sebagai perusahaan, karena memang kita harus for the greater good of the company, kapal kita harus berlayar, harus tidak boleh tenggelam. Nanti sebelum badai kalau terus semuanya masih bocornya semakin besar, masih besar, tenggelam ya kan. Ya tapi kita sebagai yang di perusahaan kita bantu daftarkan dia ke program-program pemerintah yang bansos segala macam. Untuk ada beberapa level tertentu juga kita yang masih bekerja sampai saat ini WFA untuk mempersiapkan kita ke recovery mode. Kita juga ada skema salary juga yang berbeda tentunya dengan waktu sebelumnya. Jadi sesuaikan. Jadi pengeluaran tidak boleh lebih dari pemasukan. Kalaupun pengeluaran lebih dari pemasukan karena bagaimanapun udah di-cut nih ya, udah di ini tapi tetap nggak bisa nih, ya kan? Kalau nggak gini ada alasan tertentu. Ya dihitung dengan minusnya tiap bulan itu dengan dana yang kita punya bisa bertahan berapa lama, gitu loh. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, tadi Kak Doni sempat bilang ya pokoknya memang di sebuah bisnis pasti ada pedoman di mana ya pengeluaran tidak boleh lebih besar daripada pemasukan. Nah, tapi bagaimana caranya supaya pemasukan kita di kala pandemi ini, itu tadi kan Kak Doni juga sempat bilang, jangan sampai loh kita buka buka di outlet yang justru sepi dan itu malah ibaratnya lebih boncos gitu ya, lebih keluar lebih bocor. Mungkin saya bisa tambahkan. Nah, gimana meningkatkan omsetnya? Iya, saya bisa tambahkan contoh gini. Kalau ada beberapa bisnis yang sudah tidak bisa, yang sudah bagaimanapun sudah tidak pengeluaran. Jadi kita sebagai pengusaha, kita harus selalu berusaha untuk create opportunity baru. Iya kan? Contohnya, sekarang trennya lebih ke healthy, ya kan? Ke healthy, ya oleh karena itu sama Dennis Hadi sama ini menciptakan brand healthy. Sekarang juga ada yang healthy drink official yang tadi saya kasih itu. Dengan begitu, kita kan berusaha menciptakan lapangan pekerjaan baru agar yang tenggelam di sini, yang kebocoran di sini bisa ditutup dengan pemasukan di sini. Iya kan? Setidaknya kalau kayak contoh tim sales marketing saya kan gulu-gulu dan lain-lain semua stop jualan franchise di Saur Sally Group. Tapi sekarang ada pemasukan baru yaitu Juice and Shake. Juice and Shake ini rame, ternyata yang mau franchise rame. Akhirnya tim marketing sales saya ya pindahkan ke situ. Mereka dapat kantaunya berbeda di kapal yang berbeda seperti itu. Jadi itu yang kita salah satu strategi kita lakukan. Jadi kita sebagai pengusaha juga harus jeli. Kita harus kalau ini lagi bermasalah ya kita cari sesuatu yang bisa menghasilkan. Kayak contoh kayak tim Saur Sally kan ada tim project untuk kontraktor, ya kan? Mereka terbiasa build gitu kan. Jadi bermasalah nggak ada bangun output lagi kan? Mereka no job nih. Semua lagi tiarap, nggak ada job baru kan? Ya, oleh karena itu ya saya bilang sama dia, sekarang kita terakhir mereka tim itu keluar dengan steril box steril, ada UV light sama ada uap untuk disinfektannya. Jadi lapangan pekerjaan buat mereka juga bisa dapat komisi jualan, bisa dapat gajinya tetap berjalan seperti itu.
Jadi kita harus create opportunity Wow. yang baru. Oke, wah itu ada yang bilang, wah alternatif gitu ya, tuh geng. Ini ada tips yang luar biasa loh. Jadi kalau kalian tahu nih yang ini mungkin apa kurang, kalian bisa berinovasi, lihat sesuatu peluang yang baru, kemudian ya dialihkan ke sini aja nih gitu Iya. daripada apa pusing ya. Wah ini bisa jalan nih yang ini nih. Jadi tenaga dan pikiran kalian dialihkan dulu untuk yang bisa menghasilkan ini. Iya, contoh, mungkin teman-teman di sini ada yang dirumahkan atau kehilangan pekerjaan, ya kan? Tapi berarti sudah tidak ada penghasilan dong. Nah, mungkin masih ada beberapa Hmm, tabungan nih, tapi tabungannya lama-lama kalau nggak ada penghasilan, pengeluaran terus tiap hari, juga lama-lama betul. habis dong. Betul nggak? Ya, Nah, oleh karena itu, betul. nah tadi sedikit jualan lagi, mau tawarkan, bukan jualan sih, ini opportunity sebenarnya. Bisa mengambil paket usaha yang dari rumah tersebut. Bisa jualan dari rumah, memulai usaha baru, tapi harus dihitung dulu nih. Katakan tabungannya, oh tabungan gue sekarang tinggal 10 juta. Pengeluaran gue setiap bulan sekarang 1 juta. Ya kan? Cuma bisa last 10 juta doang. Nah, sekarang kalau umpamanya ada peluang usaha harganya 3,5 juta, berarti kalau saya punya 10 juta, kurangi 3,5 juta, saya masih ada 6,5 juta untuk hidup, tapi saya ada harapan baru dari usaha ini. Usaha ini nilainya 3,5 juta, Ya. saya bisa menghasilkan dari usaha ini. Nah, itu segala sesuatu, itu sampai namanya opportunity baru yang bisa kita explore. Jadi jangan kita berpaku memeluk sesuatu hingga akhirnya lama-lama tenggelam juga gitu. Kita harus cari opportunity yang Ya. baru, harus apa namanya kreatif lah, beradaptasi seperti itu. Mantap. Tadi Kak Doni sempet kan tadi nanya, Teo, aku waktu tanya gimana ngatur cash flow. Nah, tadi udah dijawab cash flow yang untuk perusahaan. Kalau tadi sempat disinggung cash flow pribadi gimana? Mungkin teman-teman yang kreatif nih yang lagi lihat, wah iya juga ya, kalau cash flow pribadi gimana? Iya, kalau cash flow pribadi saya ajarkan cara berinvestasi apa cara manage cash flow pengeluaran, Mungkin lebih ke manage cash flow-nya ya. manage cash flow. Nah, kalau saya selalu berusaha juga ada namanya apa namanya passive income. Jadi tanpa Ya, kita bekerja, kita tetap ada income. Bisa melalui ya. deposito, bisa melalui reksadana, bisa melalui fixed rate government bonds, ya kan, ori seperti itu. Nah, itu bisa Oke. dilakukan. Jadi jangan sesuatu kita terima duit hanya untuk dipakai untuk sesuatu yang berupa dengan konsumtif. Karena pengeluaran ada dua, pengeluaran produktif sama pengeluaran konsumtif, ya kan? Saya Ya. usahakan pengeluaran konsumtif saya ini saya lakukan ketika pengeluaran produktif saya sudah cukup. Kayak contohnya yang terakhir apa namanya ada setelah sekian lamanya saya suka kan saya suka dari dulu saya pertama kali mulai Sour Sally saya sudah mengimpikan saya pengen punya mobil sport, ya kan? Sebenarnya dari awal waktu Sour Sally awal rame itu sebenarnya uangnya udah ada untuk beli mobil sport, tapi saya belum berani karena menurut saya Ya. selalu diajarkan sama papa saya, lu harus invest dulu kepada sesuatu yang produktif baru lu spend sesuatu yang konsumtif. Papa saya selalu ngomong, kalau lu beli mobil atau beli sesuatu yang lu suka atau yang konsumtif yang istilahnya tanda kutip yang udah diidamkan, yang mahal, ya kan? Ya. Kayak mobil tuh, contohnya mobil tuh nggak boleh lebih dari nggak boleh lebih dari 15% dari harga rumah lu, value rumah lu istilahnya. Ya kan? Jadi tapi zaman sekarang kan banyak anak-anak udah dapat duit langsung dibeliin. Ya kan, langsung konsumtif. Ya kan? Langsung apa namanya? Langsung dipakai untuk gaya, dipakai sebenarnya nggak boleh seperti itu. Jadi kalau kayak saya, Ya. ya saya usahakan untuk yang konsumtif dulu, yang produktif dulu baru sih konsumtif. Produktif juga ada beberapa investment pertama ada yang fokus terhadap fixed rate. Jadi kita invest kepada sesuatu dia akan menghasilkan. Itu contohnya kayak saham-saham yang kasih dividen, ya kan? Reksadana, Ya. fixed rate, deposito, ya kan? Jadi uang yang bekerja sendiri kalau ada kita ada tabungan, ya kan. Kalau yang kedua itu adalah yang namanya capital gain. Capital gain itu bisa kita invest kepada sesuatu yang beli kecilan lah, mungkin beli saham yang sekarang saham lagi bagus nih, lagi murah semua nih, ya kan. Kita beli sekarang saham-saham yang blue chip, contoh kayak BCA yang istilahnya nggak mungkin bangkrut lah, ya kan. Nah itu bagus tuh sekarang lagi diskon 30, 40, 50%, ya kan. Nah itu sesuatu yang kita bisa lakukan untuk manage kita punya cash flow. Wow, tuh geng, itu kalau ini tips financial pribadinya Kak Doni ya. Jadi silahkan kalau kalian tadi terinspirasi, silahkan kalian bisa cari-cari info juga mengenai gimana kalau ngatur keuangan pribadi. Jadi tadi sudah dikasih tips tentang keuangan perusahaan dan sekarang dikasih tips untuk keuangan pribadi. Oke, ini ada yang nanya dari Christian 07.
sistem pengaturan karyawan dari grup Saurseli Group saat ini bagaimana pengaturannya? Kan sekarang kebanyakan WFH berarti ya? Iya, jadi sekarang ya nggak, kalau nggak WFH mungkin ditutup nanti sama pemerintah kan. Semua sekarang sistemnya WFH, tapi tetap beberapa yang outlet yang buka, tetap karyawan tetap masuk setiap hari waktu saat jam operasional outlet. Ya. Nah, itu ngaturnya gimana Kak Doni waktu WFH? Kan challenge-nya semakin besar ya. Kemarin juga banyak yang nanya, aduh gimana ya cara handle staff ini waktu lagi WFH? Kalau Kak Doni sendiri gimana? Maksudnya cara handle dalam arti apa nih? Komunikasi atau? Ya, komunikasi, memanage. Kalau komunikasi tetap kita ada weekly meeting yang dulunya di kantor, sekarang berpindah di Zoom. Oke. Ya kan? Kita kan setiap Senin, Selasa, Rabu selalu weekly meeting untuk 4 brand kita. Ya kan? Tadinya di kantor, sekarang pindah ke Zoom. Terus kalau apalagi keuangan sekarang kan pakai klik BCA dan lain-lain kan bisa kan? Ya, mobile ya. Ya, mobile ya kan. Jadi terus kecuali ada beberapa yang harus memang ke outlet, foto produk dan lain, ya apa boleh buat, mereka tim itu harus ke outlet. Seperti itu. Oke. Oke, berarti pembagiannya sebenarnya sederhana, yang WFH ya semuanya harus WFH, kecuali kalau yang harus produksi untuk outlet ya terpaksa harus masuk ya. Ya, tapi kita usahakan tetap ada social distancing. Jadi kita jaga shift-shiftnya yang dibagi, ya kan? Ya. Tetap dengan prosedur prosedur kesehatan yang ini. Jadi kita tim di outlet kita dilengkapi. Kalau di outlet pasti dilengkapi sarung tangan, lengkapin masker. Kita beli masker kain, ya kan? Masker kain mereka pakai dua layer itu. Sama mereka juga ada face shield yang penutup muka. Jadi untuk dianya juga safe, customer juga safe, seperti itu. Iya. Wow, itu, geng. Wow, ini Kak Doni, ini sebenarnya nggak terasa kita udah tinggal 3 menit loh. Oh iya, udah hampir 1 jam. Iya, tinggal 3 menit. Jadi ini kita coba kita cepetin supaya ini bisa terjawab. Ada yang dari Neo Do Jasta. Bagaimana cara Kak Doni untuk menciptakan sebuah produk baru? Which is sekarang kan banyak banget nih ya produk-produk baru yang justru keluarnya waktu masa pandemi ini ya, Kak Doni ya. Iya. Jadi produk-produk yang masa pandemi ini, kita produk baru tuh sebenarnya tuh orang tuh kebanyakan sekarang kalau masa pandemi itu back to basic. Satu, sama orang-orang tuh lebih suka sesuatu yang berhubungan dengan health. Oke. Ya kan? Atau kalau mau masuk market yang ini juga bagus, yaitu market DIY, do it yourself. Karena banyak orang mau punya banyak waktu, mereka suka bikin produk sendiri di rumah, itu juga bagus. Jadi contohnya kayak Saurseli, kita akan launching sebentar lagi nih kayaknya minggu depan. Jadi kita sharing resepnya untuk bikin minuman yogurt, ya kan? Saurseli kita sharing. Kalau dia mau bikin di rumah, dia bisa beli bahan bakunya Saurseli. Jadi bahan bakunya Saurseli kita sharing tuh. Kita sharing resepinya juga untuk bikin di rumah. Gulu-gulu juga demikian. Gulu-gulu juga demikian. Kalau yang suka minum bubble tea, milk tea, ya kan, matcha, gitu, kita juga ada sharing cara resep bikin bubble tea, brown sugar, fresh milknya gulu-gulu, matcha juga sama milk tea-nya Saurseli juga kita sharing. Jadi teman-teman yang mau, customer yang mau bisa beli langsung di DM di IG atau di kita set up juga official store Tokopedia. Wow, seru banget. Aku jadi langsung kepengen. langsung pengen. Itu udah bisa dibeli sekarang atau gimana? Soon. Ini kayaknya lagi terakhir kemarin baru selesai syuting tutorialnya. Ya kan, jadi kita pengen bikin menarik itu, jadi berupa sebuah tutorial, jadi nggak kesannya nggak jualan banget. Ya kan, seperti kayak how to make your own boba at home. Terus orang bisa lihat, menarik juga kan, waktu mau beli produknya kan harus beli produknya kan, masa bobanya bikin sendiri. Betul. Ya kan, beli produknya, nah baru pesan sponsor masuk, gulu-gulu bisa beli di sini gitu. Tapi intinya kita mau sharing orang bahwa orang tuh bisa bikin sendiri di rumah, seperti itu. Terus bahkan kita akan ada launching brand baru juga namanya Yoseli, itu minuman yogurt, purple rice yogurt yang sekarang lagi populer nih. Ya kan, kita sharing resepinya juga, cara bikin produknya, customer bisa bikin di rumah, masak beras ketan sendiri, bikin yogurtnya sendiri, ya kan, nanti bahan bakunya bisa beli dari kita. Wow, ini inovasi yang luar biasa. Nah, ini juga teman-teman yang kreatif bilang, wow, can't wait for it, Jennifer Kenny. Ya. Neo Do Jasta, wow, keren banget. Jadi contoh idenya. teman-teman yang suka minum gulu-gulu, mungkin selama ini minum boba, gulu-gulu merasa,
kok dikit-dikit udah habis bobanya kurang banyak. Nah, sekarang nih diajarin caranya, lu beli bobanya, mau taruh bobanya seberapa banyak pun terserah Anda. Ya kan? Mau bobanya Mau satu satu gelas gelas boba bobanya, semua. satu gelas boba semua, ya kan juga terserah. Ya kan? Oke. Oke, berarti itu inovasinya keren banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin kangen ya makan sorseli di mall atau minum gulu-gulu gitu kan, kalian bisa nanti pesen langsung dan bikin langsung di rumah. Mungkin buat teman-teman yang puasa juga silakan untuk menu berbuka puasa ya Kak Doni ya. Iya. Bisa order besok nasi telur, cobain nasi telur ceplok viralnya Wautek, dijamin enak. Dicobain yang Wow, ini ada saus yang bilang Korea atau kari dalgona atau udah ada di Vika, bener ya? ya di Vika juga ada dalgona. Tapi gulu-gulu sebentar juga lagi ada dalgona. Gulu-gulu dalgonanya beda Wow, specialty kan. Kalau Vika kan lebih ke kopi. ya. Berarti selalu ngikutin tren. Iya, harus kita ikutin tren, tapi juga bukan hanya ikutin tren, kita harus decide juga trennya seperti apa, cocok nggak buat produk kita apa enggak. Oke, Kak Doni, ini thank you. Kita sudah 1 jam ngobrol-ngobrol bersama Creative ID. Nah, paling aku mau meminta pesan-pesan nih dari Kak Doni, pesan-pesan penutup atau tips terakhir untuk ini teman-teman geng kreatif semuanya yang nonton hari ini. Tipsnya tetap semangat yang pasti, tetap jaga kesehatan, karena yang paling penting dari survival mode itu adalah kita juga harus survive, yaitu tetap sehat, ya kan. Kedua, kalau untuk punya bisnis, make sure pengeluaran tidak lebih besar dari pemasukan, ya kan, supaya bisa tetap survive. Kalaupun memang pengeluaran tetap lebih besar maupun dari pemasukan, kita harus ukur berapa lama kita bisa bertahan, ya kan. Selain itu ketiga juga kita harus ukur kalau memang bisnis kita dalam bisnis yang susah untuk recover ulang karena masanya seperti ini, mungkin kita sudah saatnya mencari bisnis atau usaha-usaha baru sampingan yang bisa juga menghasilkan, jadi membantu juga dalam pemasukan, ya kan. Nah, kalau mau membantu pemasukan, bisnis yang mudah dijalankan, bisa langsung cek di @healthydrinkofficial. Cuma 3,5 juta rupiah bisa usaha minuman kesehatan yang sekarang lagi ngetren, ya kan, jadi minuman tradisional Indonesia, jamu-jamu begitu kita bikin versi kekiniannya, ya kan, bisa dipasarin ke saudara, ke teman, WA grup, sosial media. Jadi juga bisa menghasilkan. Nggak melulu di rumah nggak hanya pengeluaran terus. Kayak mama saya selalu komplain, aduh nih tiap hari kita di rumah malah pengeluaran keluar terus, sampai pemasukan nggak sedikit katanya dia. Ya memang betul. Jadi kalau tapi dengan begini kan bisa ada pemasukan lagi. Nah itu pesan saya seperti itu, tetap semangat. Meskipun kita survival mode, kita juga bisa mencari opportunity kalau kita jeli. Begitu. Wow, itu geng, gitu ilmunya. Kita udah ngobrol-ngobrol seru sama Kak Doni hari ini, udah dapat banyak ilmu. Kalian juga pasti banyak tadi pertanyaan-pertanyaan bagus yang sudah terjawab dari geng kreatif, yang pastinya bisa kasih solusi ya buat teman-teman semuanya di rumah. Oke, Kak Doni, thank you so much Thank atas you. waktunya. Next time ngobrol-ngobrol lagi ya sama Creative ID. Thank you, sama-sama. Oke, thank you Kak Doni. Thank you. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Bye. Sama-sama. Nah, itu geng bro sama Kak Doni Pramono. Gimana? Kalian udah tahu ya gimana caranya untuk kalian bisa survive and win during this pandemic. Oke.